Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sebentar lagi akan memasuki ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri dan kita boleh mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kebaktian pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dengan kita boleh menyanyi dari lagu yang pertama. Kristus Tuhan memerintah semesta. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur bahwa pada hari ini kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyucikan dan menguduskan kami. Dan kami mengucap syukur untuk karya penebusan yang Kristus sudah kerjakan atas kami. Sehingga hari ini kami boleh menghadap Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus melayakan kami. Dan biarlah hati kami boleh makin lama makin mencintai Tuhan. Makin peka akan kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan dengan kita bernyanyi dari lagu yang kedua. Penuhilah pialamu hari ini, ketiga ayatnya. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus.
dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hati, lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah seperti lagu ini kehidupan kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita boleh menjadi berkat. Ada satu kata di sini di dalam referen mungkin kurang familiar bagi kita, yaitu kata lembaklah. Itu artinya melimpah-limpah. Jadi melimpah anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan melalui kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-42. Lukas pasal ke-6 ayat 36 sampai ayat yang ke-42. Saya mengajak kita sekalian untuk boleh membaca secara bersama-sama keseluruhan ayat ini. Lukas 6 ayat 36 sampai 42. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita akan standar yang kita pakai dalam kita menilai diri dan menilai orang lain. Dan biarlah kita boleh hidup gentar di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyambut pembacaan firman Tuhan ini dengan kita boleh menyanyi dari lagu yang kedua, baitnya yang pertama saja. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami menyambut setiap orang yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Dan bila saudara belum ada memiliki tempat ibadah, saudara diundang untuk boleh beribadah di tempat ini. Ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian di dalam warta kita pada pagi hari ini. Yang pertama, hari ini kebaktian pagi, yaitu kebaktian Mandarin dan kebaktian kita saat ini akan disiarkan secara online pada pukul 4 sore. Dan ada satu pemberitahuan bahwa baik hari ini maupun minggu yang ke depan, itu tanggal 4 Juli, kebaktian masih akan dilangsungkan secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengakses link yang tersedia untuk boleh mengikuti kebaktian di GRI Pusat. Yang kedua, kita mengucap syukur bahwa minggu lalu sudah dilaksanakan Bible Camp Nasional
Sungguh suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah pandemi. Ribuan anak boleh datang, boleh ikut acara Bible Camp ini. Dan ada klip yang kita akan saksikan, kita akan melihat klip tersebut. Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi, dengan Roh Kudus dan dengan darahnya bangsa-bangsa bersatu di dalamnya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih, gereja beriman pada Tuhannya. Terima kasih Bible Camp Nasional sudah membuat saya membaca Alkitab lebih sering, membuat saya lebih mengenal Kristus dengan lebih baik. Syukur buat Tuhan Yesus dan terima kasih buat Bapak Pendeta Stephen Tong sehingga kami dapat mengikuti kegiatan BCN. Shalom. BCN is the best. Saya sangat gembira dan bersyukur bisa mengikuti Bible Camp. Semoga ada lagi. Bye-bye. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus karena Kristen boleh berbagian mengikuti BCN bersama anak Tuhan lainnya di Indonesia maupun di luar negeri. With joining Bible Camp National, I can know more about God's Word. Kemarin aku senang nyanyi ketuk pintu. Nah, kayak gini, ketuk, mengetuk gitu. Kami sangat terberkati dengan BCN. Kami mengetahui hal-hal tentang ibadah, sejarah gereja, dan pejuang iman. Kami sangat senang ikut BCN ini. Kami mendapatkan firman Tuhan dan lagu-lagu baru. Tuhan Yesus memberkati. Tahun depan kami ikut lagi. Ada Bible Camp Nasional lagi nggak ya tahun depan? Ada dong. Yuk ikut lagi tahun depan. Bible Camp Nasional. Sampai jumpa. Cinta gereja Tuhan selamanya. Ya, kita mengucap syukur kita boleh melihat reaksi daripada anak-anak yang bersuka cita di dalam Tuhan. Dan biarlah mereka boleh terus bertumbuh dan kemudian boleh mengikuti kembali BCN di tahun depan. Berikutnya ada pengumuman yaitu NRITC 2021 akan dilaksanakan Senin besok yaitu tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Juli, hari Senin dan Kamis dengan tema Gereja sebagai Saksi Tuhan di Dunia. Ini adalah NRITC untuk anak-anak remaja dan kita boleh ajak anak-anak remaja yang kita kenal khususnya di masa pandemi ini sehingga mereka pun boleh digembalakan melalui kebenaran firman Tuhan. Pendaftaran ada di link tertera nritc.stemi.id. Mari kita boleh membagikan informasi ini khususnya kepada anak-anak remaja yang kita kenal. Berikutnya ada streaming. Ada beberapa hal yang kita menjadi perhatian yaitu hari Senin besok ini pukul 7 malam itu ada satu seminar yang akan dibawakan oleh Pendeta Eko Arya dengan judul What a Fear We Have in Jesus. Kemudian hari Selasa sampai Kamis tanggal 29 sampai 1 Juli pukul 7 malam itu akan ada eksposisi Injil Yohanes dari episode ke-47 sampai 49 oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Berikutnya hari Jumat ini tanggal 2 Juli pukul 18.30 akan ada satu PA Geri Pusat dengan judul Identitas Kristen dan Pengharapan di Tengah Keluhan oleh Pendeta Jimmy Pardede. Dan hari Sabtunya seperti biasa pukul 6.30 pagi kita akan ada persekutuan doa Geri Pusat. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikut melalui online di link tersedia. Dan kemudian malamnya pukul 7 kita akan ada siaran ulang Kapin Siantar tahun 2013. Berikutnya yang menjadi perhatian kita adalah kelas katekisasi angkatan 63 akan segera dimulai kembali dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 14 November. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendaftar di QR Code yang tersedia atau di link yang tersedia.
Ini akan dilakukan secara daring atau online dan secara fisik, kombinasi kedua hal ini. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan ikut yang mana. Berikutnya kita akan ada stretch. Stretch akan dimulai lagi, yaitu studi PB2. Studi PB2 dengan tema Injil Yohanes dan Kisah Para Rasul. Stretch ini akan dibawa oleh Pendeta Jethro dan Vikaris Kias. Akan dilaksanakan 5 kali setiap hari Rabu, yaitu dari tanggal 14 Juli sampai 11 Agustus, jam setengah 7 malam sampai setengah 10 malam. Bapak Ibu juga bisa mendaftar di link yang tertera. Berikutnya ada program musik paruh waktu yang diperuntukkan untuk anak usia 6 tahun dan dewasa. Menjadi catatan kita bahwa pendaftaran akan ditutup tanggal 1 Juli 2021. Jadi ini sudah tinggal sedikit lagi waktunya. Silakan Bapak Ibu boleh gumulkan, dan bila ingin mendaftar dapat mendaftar di link yang tertera. Berikutnya adalah persekutuan remaja. Persekutuan remaja GRI Pusat akan diadakan kembali pada tanggal 3 Juli pukul 16.30 dengan satu tema, A Man After God's Own Heart, The Fool, The Avenger, and The Wise. Biarlah remaja ini boleh kita undang mereka untuk mengikuti persekutuan remaja GRI Pusat. Berikutnya akan dibuka kembali kelas pranikah dan konseling. Kelas pranikah dan konseling ini akan dimulai tanggal 3 Juli. Jadi ini Sabtu depan, saudara. Kita boleh ingat waktunya, akan diadakan dari pukul 16.30 sampai 18.30 yang akan dilakukan secara berturut-turut selama 12 minggu. Kita boleh mendaftar di link yang tertera untuk saudara sekalian bisa mendapatkan link tersebut sehingga bisa mengikuti secara online karena ada pembatasan kegiatan fisik dalam minggu-minggu ke depan. Berikutnya saudara, ada permohonan pemberkatan nikah dari saudara Kelvin Mulyamin dan saudari Christine. Biarlah kita boleh mendoakan pasangan tersebut. Sekian pengumuman warta yang perlu kita perhatikan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita sebentar akan masuk di dalam saat teduh. Untuk itu saya mengajak kita boleh menyanyi dari lagu yang ketiga, Indahlah Saat Berdoa, dan kemudian pada bait yang ketiga saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Indahlah saat berdoa, lepas beban dunia fana, menghadap hadirat Tuhan, isi kalbuku curahkan di waktu rawan dan gentar. Rasanya mantan segar, penggoda tak berkuasa saat berdoa. Indahlah, indahlah saat berdoa, pembawa nikmat bahagia. Betapa rindu hatiku menantikan saat itu. Dengan segera ku menyepi, hampiri Bapa abadi. Tentu ku lihat
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam saat teduh. Bapa dalam sorga, kami sebentar akan datang ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh melayakkan setiap kami untuk kami boleh menyatakan doa-doa dan pergumulan kami ke hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa. Pertama-tama kita mengucap syukur untuk Bible Camp Nasional yang telah dilangsungkan. Kita berdoa kiranya anak-anak ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk NRITC yang akan sebentar dilangsungkan, kiranya diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk satu kesempatan di mana anak-anak sudah boleh mengikuti acara Bible Camp Nasional. Kami mohon ya Tuhan, kiranya firman yang telah ditaburkan itu boleh bertumbuh di dalam hati anak-anak. Sehingga anak-anak ini boleh dipersiapkan menjadi umat Tuhan yang boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menggembalakan mereka, yang boleh menuntun mereka, khususnya di dalam masa pandemi ini, di dalam keterbatasan persekutuan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap orang tua yang mendidik dan membimbing mereka, guru-guru sekolah minggu yang terus mengajar mereka, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk NRITC yang sebentar akan dilangsungkan. Kiranya Tuhan yang boleh campur tangan sehingga acara ini sekali lagi boleh meneguhkan iman anak-anak remaja yang di dalam masa-masa pandemi mereka juga kekurangan komunitas untuk bersekutu bersama umat Tuhan di rumah Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati setiap sesi, setiap pembicara. Kiranya isi hati Tuhan sendiri yang dinyatakan dan anak-anak remaja boleh betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hidup mereka diperbaharui dan mereka boleh menjadi laskar Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita berdoa untuk gereja Tuhan dan khususnya untuk umat Tuhan. Kiranya di dalam masa pandemi ini hati tidak menjadi dingin, tetapi boleh terus bertumbuh mencari kehendak Tuhan dan berbuah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami juga menyadari bahwa kami setiap umat Tuhan mengalami pergumulan saat ini khususnya di masa pandemi. Kehidupan gereja kami mungkin makin lama makin dingin, persekutuan yang makin renggang. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan memberikan belas kasihan supaya setiap kami ya Tuhan boleh bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Dan kami juga boleh memperhatikan satu sama lain, mengasihi saudara kami yang lain yang mungkin mereka terdampak daripada pandemi COVID. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh jaga hati kami untuk kami makin cinta Tuhan, makin mengasihi saudara seiman kami yang lain. Berkati juga Tuhan pertumbuhan umat Tuhan secara iman di dalam masa pandemi ini. Biarlah kami boleh belajar firman, tetapi bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami juga menjadi pelaku firman yang boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong setiap kami yang dalam pergumulan Tuhan, kiranya dalam pergumulan kami justru makin boleh diteguhkan, iman kami boleh bertumbuh dan kami boleh hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk penanganan COVID. Kita berdoa untuk pemerintah diberikan kebijaksanaan, khususnya di dalam masa-masa di mana terjadi lonjakan kasus corona. Kita berdoa juga untuk program vaksinasi. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sekali lagi berdoa. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami sebagai manusia yang fana, keberadaan kami hanya sementara saja. Tapi kami datang memberanikan diri kami karena kami sudah ditebus oleh Kristus, membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau boleh campur tangan di dalam pandemi COVID-19 yang terus merebak dan terjadi lonjakan kasus di Indonesia. Kami melihat rumah sakit penuh, orang-orang begitu sulit mendapatkan perawatan. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada bangsa ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah, pihak-pihak swasta maupun negeri, rumah sakit. Kiranya Tuhan yang boleh berikan mereka satu bijaksana untuk boleh mengatasi pandemi ini. Kami berdoa juga untuk program vaksinasi, biarlah Tuhan boleh campur tangan dan menggerakkan hati rakyat untuk boleh turut serta divaksin, sehingga pengendalian virus ini boleh makin baik. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga untuk kebaikan yang Tuhan terus nyatakan di dalam hidup kami, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, meskipun di dalam situasi
pandemi seperti ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus yang menjaga kami, sehingga kami boleh bertumbuh hari demi hari di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian yang berjudul "Oh for the Wings of a Dove" yang dikarang oleh Felix Mendelssohn.
Kembali saya mengingatkan untuk bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak remaja atau kenalan remaja dan juga teman-teman remaja sendiri yang punya teman-teman remaja yang lain yang pasti banyak. Silakan ajak anak-anak remaja yang ada untuk mengikuti acara NRITC hari Senin sampai Kamis ini. Kita tidak tahu bagaimana acara ini akan dipakai oleh Tuhan, tetapi saya percaya ada sekian banyak orang yang akan mengikutinya dan akan mendapatkan berkat. Maka biarlah kita menjadi orang yang juga dipakai Tuhan membawa berkat bagi mereka. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Kita menyanyikan lagu Penuhilah Pialamu hari ini, bait pertamanya saja untuk mempersiapkan hati kita. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, yang beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang datang. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah pagi ini, meskipun banyak orang yang tidak bisa hadir di sini. Biar anugerah Tuhan tetap penuh isi di dalam hati setiap orang yang berbakti kepada Tuhan, yang mengikuti kebaktian, dan Tuhan memberikan pengertian yang sejati ke dalam pikiran kami masing-masing. Dengar doa kami, pimpinlah kebaktian ini dari permulaan sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyelesaikan berita untuk 7 gereja di dalam kitab Wahyu fase 2 dan 3 pada kebaktian pagi ini. Sesudah itu minggu depan kita mulai khotbah mengenai 8 pengadilan yang besar di dalam kitab suci. The 7 great judgments in the Bible. Nah, ini untuk meningkatkan pengertian kita dan iman kerohanian kita di hadapan Tuhan, sehingga kita makin dekat dengan Tuhan dan makin takut kepada Tuhan. Mari kita membaca kitab Wahyu fase 3. Kita mulai membaca dari ayat ke-19 dan seterusnya. Kitab Wahyu pasal ke-3. Kita membaca dari ayat ke-19. Semua membaca bersama-sama dari ayat-ayat semua ini. Kitab Wahyu ayat ke-19 sampai selesainya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Inilah berita yang terakhir kepada gereja yang terakhir. Itu gereja yang ketujuh, yaitu gereja Laodikia. Saudara-saudara, kita sudah bicara tentang berapa hal yang penting yang Tuhan katakan kepada gereja di Laodikia. Khususnya bicara mengenai engkau suam-suam dan engkau tidak panas dan tidak dingin. Aku akan memutahkan engkau keluar dari mulutku. Sesudah itu Tuhan berkata kepada orang Laodikia, engkau harus bertobat dan harus hangat hati melayani saya. Dan Tuhan berkata kepada Laodikia, engkau kelihatannya kaya, engkau sendiri bicara, engkau adalah kaya, tapi sesungguhnya engkau miskin, engkau telanjang, dan engkau buta. Ini adalah satu diagnosis yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja yang tidak tahu diri. Salah satu hal yang paling cilaka yang kita alami di dunia itu tidak mengenal diri, tidak tahu diri. Kadang-kadang kita melihat orang yang kita kenal terlalu berani mengatakan hal yang tidak beres, atau terlalu berani menghadapi orang lain. Kita mengatakan you tidak tahu diri. Orang tidak tahu diri tetapi berani mengatakan hal-hal yang tidak beres, itu menakutkan dan itu bahaya luar biasa. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, kau berkata kepada dirimu sendiri. 2 minggu yang lalu saya bicara salah satu kebahayaan paling besar dalam gejala ketidaknormalan psikologi manusia, yaitu he talks something to himself without logical, reasonable situation. Manusia kalau bicara sama sendiri, itu saatnya satu hal yang serius terjadi di dalam hidupnya. Tetapi ini merupakan salah satu yang kita selalu menemukan, yaitu relasi antara diri dengan diri sebagai subjek menghadap objek. Mengapa ada hal ini? Seperti apa yang dikatakan Jean-Paul Sartre, being in itself and being to itself. Berarti kita memecahkan diri menjadi dua, dan saya berbicara kepada saya. Saya menanggapi saya sendiri. Penanggapan ini, pembicaraan ini adalah satu hasil daripada perpecahan di dalam pribadi kita yang mungkin mengakibatkan kebahayaan yang besar sekali. Saudara-saudara, tetapi inilah cara Tuhan menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia di dalam self relationship, di dalam subjek menghadap objek sebagai diri terhadap diri sendiri. Tapi bicara kepada diri sendiri menentukan hari depan kita bagaimana hidup, merubah sifat dan merubah arah untuk berbeda dengan sebelumnya. Setelah sakit, setelah celaka, setelah hidup dengan banyak kesulitan, yang kau bicara mulai sekarang saya akan gini. Mulai sekarang saya tidak akan bergaul dengan siapapun. Mulai sekarang saya akan mengambil keputusan dengan tidak menyesal bahwa saya berani lakukan ini. Saya akan lakukan itu. Semenjak itu sifat dan cara hidup engkau berubah dari sebelumnya. Saudara-saudara, inilah manusia. Dan kalau orang bicara dengan sendiri melalui pengertian yang salah, penilaian yang luput dan tidak sesuai dengan kesungguhannya, itu menjadi bahaya paling besar. Gereja Laodikia berkata kepada diri sendiri, engkau sudah kaya. Dan itu pakai istilah bukan engkau.
Aku sudah kaya. Aku tidak berkekurangan apapun. Dan aku sekarang sudah mandiri, sudah hebat. Dia bicara kepada diri sendiri. Aku sudah kaya. Tuhan berkata tidak. Yang kau bicara itu salah. Yang kau bicara itu tidak faktual. Yang kau bicara itu adalah satu ilusi yang bersalah kepada diri sendiri. Itu sebab saya kasih tahu, engkau bukan kaya, engkau miskin, engkau buta, engkau sangat kasihan, dan engkau telanjang. Saudara-saudara, cilaka jika seorang telanjang tapi pikir dia sedang pakai baju yang bagus. Jika seorang sakit dan pikir dia adalah mempunyai kesehatan yang luar biasa. Jika seorang sedang di dalam keadaan yang kasihan sekali, dia menganggap dia lebih mewah dari orang lain. Jika orang sendiri sudah buta, menganggap dia melihat dengan jelas. Orang miskin merasa diri itu kaya. Orang begini tidak gampang ditolong oleh orang lain. Karena tidak ada kesadaran yang sesungguhnya dengan situasi sendiri. Mungkinkah engkau pergi cari dokter jika engkau rasa diri sehat? Tidak mungkin. Kapan engkau pergi cari dokter gigi? Sudah sakit, sudah tidak bisa tidur. Begitu susah menahan kesakitan, baru engkau pikir saya ke dokter. Kesadaran yang sesungguhnya, kesadaran yang tepat menjadi sesuatu pengertian perlu tolong. Kapankah kita perlu tolong dari Tuhan? Kapankah kita baru sadar kita perlu berdoa? Jikalau engkau tidak ada kesadaran dan engkau biarkan situasi itu begitu terus, engkau menuju kepada kebinasaan di dalam ketiduran. Saudara-saudara, terlalu banyak orang tidur. Waktu tidur marah bahaya tiba kepada dia dan dia tidak bisa lari karena dia tidak rasa di dalam kecelakaan, dia tidak sadar di dalam bahaya. Seorang terkenal di dalam sejarah Tiongkok yang namanya Zhang Fei. Dia kawan dari Quan Kong, kawan dari Kong Bing, dan akhirnya dia dibunuh pada waktu dia tidur. Saat Zhang Fei tidur, dia mempunyai kebiasaan yang lain sekali sama semua orang lain, yaitu tidur dengan buka mata. Sama seperti ikannya. Ikan tidak ada kulit mata untuk tutup. Ikan buka terus. Waktu tidur tetap buka mata. Zhang Fei seperti itu. Waktu dia tidur, orang lihat dia tetap seperti bangun. Tapi ketahuan kalau tidur. Waktu dia tidur sambil ngorok, itu semua orang tahu dia sudah tidur. Sehingga waktu ada dua tentara yang benci sama dia, karena sering dipukul oleh dia sebagai jenderal, kedua tentara itu akhirnya bencinya sudah mendalam. Mereka bawa pisau yang tajam masuk ke dalam kamarnya. Begitu masuk kamar mau bunuh dia, melihat mata dia besar, kedua orang ketakutan langsung lari keluar. Lalu orang bilang, bukankah engkau benci? Iya, saya paling benci dia. Bukankah engkau membunuh? Iya, saya sudah bawa pisau masuk. Kenapa keluar? Dia dah tidur. Kau tahu, matanya buka. Aduh, lu ditipu. Dia memang tidur dengan buka mata. Masa? Kalau begini engkau masuk lagi. Coba lihat, dia betul-betul tidur tidak. Taunya dari ada suara ngorok tidak. Kedua orang pelan-pelan masuk lagi. Orang masuk ke kamarnya, melihat dia mata besar tetapi ngorok. Lalu mereka coba taruh tangan di depan mukanya. Dia tidak bergerak. Dia tidak bereaksi. Mereka baru sadar dia memang sudah tidur. Langsung tusuk dia. Dia teriak. Darah sudah mencerot keluar.
seperti air yang terjun daripada pipa darahnya. Lalu tidak lama kemudian Chang Fei sudah berhenti napas, mati, baru matanya tutup. Saudara-saudara, kenapa dia dibunuh tidak sadar? Karena dia tidak pernah tutup mata. Matanya kelihatan buka, tetapi sebenarnya sudah tidur. Laodikia mempunyai kesadaran yang berlainan dengan fakta sesungguhnya. Dia miskin, tidak sadar miskin. Dia telanjang, tidak tahu telanjang. Dia keadaan faktanya sangat beda dengan kelihatannya. Sehingga dia berbicara, saya sudah kaya. Saya tidak kekurangan apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Engkau miskin. Engkau kasihan. Engkau telanjang. Engkau sebenarnya bukan seperti apa yang kau pikirkan. Saudara-saudara, itu sebab Tuhan Yesus berkata kepada gereja Laodikia, belilah dari saya 3 hal. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan bukan main-main. Engkau perlu pertama emas yang murni. Kedua, engkau perlu pakaian yang putih. Dan ketiga, engkau perlu obat mata menyembuhkan butamu. Yang telanjang perlu pakai baju. Yang buta perlu pakai obat mata. Yang sakit perlu dokter. Hei gereja Laodikia, kau gereja Laodikia, belilah daripada aku emas yang murni, pakaian yang putih, dan obat mata untuk menyembuhkan matamu yang sudah buta itu. Apakah 3 hal ini? 3 hal ini sebenarnya menyatakan kerusakan gereja daripada 3 sudut. Pertama, sudah tidak mempunyai kepercayaan iman yang murni. Itu sebab emas mewakili iman yang sejati. Iman yang sejati sudah melalui latihan, selalu melalui godokan, melalui sesuatu perbaruan di dalam api yang sangat panas, api yang sangat besar. Dengan demikian setelah digodok, pertambangan emas yang banyak campuran kotoran itu mulai cair. Sudah cair, digodok lagi. Semua yang lebih ringan dari emas itu kan terapung ke atas. Karena apa? Emas paling berat. Emas beratnya di dalam beratnya emas di dalam banding berat dia ada 16,9. Berarti emas lebih berat 16,9 kali dari air. Kalau air itu 1 liter 1 kilo, emas kalau 1 liter 16,9 kilo. Sehingga setelah dicairkan emasnya sudah leleh. Lalu campuran yang kotor itu semua apung ke atas, timbul di atas permukaan. Maka yang mengetahui itu langsung membersihkan. Kayu, besi, pasir, tanah, semua lebih ringan. Ada yang lebih ringan banyak, ada yang lebih ringan sedikit. Tetapi yang ringan pasti terapung ke atas. Yang berat tetap sisa di bawah. Itu sebab emas yang murni di bawah, yang ringan-ringan ke atas. Maka gampang dibersihkan. Kira-kira berapa kali? 7 kali. Setelah 7 kali digodok terus, dipanasi terus, tidak ada lagi pasir yang terapung ke depan, tidak ada lagi debu yang maju ke atas. Semua yang sisa itu adalah emas yang murni. Yang melatih emas itu bisa melihat mukanya begitu bersih, begitu jelas di dalam permukaan cairan emas. Ini kitab Alkitab.
Perak dilatih 7 kali, emas juga demikian. Pada waktu yang menggodok emas itu, melihat mukanya jelas, alisnya, matanya, hidungnya, kumisnya, semua jelas. Di dalam permukaan emas yang sudah cair itu, dia mengetahui sudah tidak usah tunggu lagi. Berhentikan api, dikeluarkan emas, masuk ke dalam kotak-kotak yang sudah disediakan. Dan selesailah latihan, selesailah kemurnian itu, sudah boleh jadi. Demikian Tuhan melihat orang Kristen. Kalau dia melihat peta teladan Tuhan sudah terbayang di dalam diri kita, maka Tuhan mengatakan orang Kristen ini sudah saya latih, sudah sukses. Karena saya sudah melihat diriku di dalam orang Kristen ini. Ini semua ajaran yang luar biasa, menakutkan. Ajaran yang luar biasa pentingnya untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, belilah emas murni daripada aku. Karena apa? Imanmu terlalu kotor. Imanmu tidak murni. Imanmu campuran segala bahan-bahan yang tidak beres. Imanmu tidak murni, maka engkau sekarang telanjang tidak sadar. Miskin anggap diri kaya. Engkau buta anggap diri jelas. Engkau kasihan sekali. Hei Laodikia, belilah emas daripada aku. Kedua, belilah pakaian putih dari aku. Ini artinya hidup yang suci. Di dalam Alkitab pakaian adalah sesuatu yang menyatakan seluruh hidup kita berwarna, berkualitas seperti apa. Jika manusia pakai pakaian yang putih, ini mewakili orang Kristen mempunyai hidup yang suci. Engkau selain mempunyai emas murni di dalam, nyatakan imanmu benar. Engkau perlu juga pakaian yang putih di luar, menyatakan hidupmu suci adanya. Faith and work. Good faith inside produce a good life outside. Good faith in your spirit produce a good living in your appearance. Jadi kalau dalamnya mempunyai iman yang murni, biar luarnya menyatakan hidup yang suci. Banyak orang Kristen tidak bisa hidup suci, hanya bisa tiru-tiru, ikut-ikut orang, pura-pura kelihatan suci, tetapi tidak. Karena apa? Di dalamnya tidak ada iman dan mungkin menghasilkan di luar ada kelakuan. Hanya pura-pura, hanya ikut-ikut, hanya memalsukan akan kelakuan seperti orang baik. Saudara-saudara, Tuhan tidak puas. Tuhan berkata, belilah emas daripada aku, belilah pakaian putih daripada aku. Ketiga, belilah obat mata dari aku. Apa artinya emas, pakaian putih, dan obat mata? Berarti kita perlu iman yang murni, kita perlu hidup yang suci, dan kita perlu visi yang jelas. Obat mata membuat mata kotoran yang dibuang, semua kotoran sudah dibersihkan, engkau bisa lihat dengan jelas. Kalau gereja tidak ada 3 hal ini, gereja ini kasihan sekali. Gereja kalau tidak ada iman yang murni, gereja tidak beda dengan orang di luar. Gereja kalau tidak punya hidup yang suci, gereja tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Gereja kalau tidak mempunyai mata yang jelas, tidak bisa melihat pimpinan Tuhan ke mana, tidak bisa melihat situasi bahaya di mana, tidak bisa melihat semua jerat yang menjatuhkan kita dari iblis di tempat situasi bagaimana. Nah, ini 3, iman, hidup suci, dan bersih visi. Ini menjadikan gereja dibangunkan. Gereja tidak mungkin menjadi baik jika imannya tidak benar. Itu sebab gereja ini pentingkan khotbah, memberitakan firman yang benar melalui wahyu Tuhan untuk kita membangun
membentuk, menjadikan iman yang murni di hadapan Tuhan. Gereja ini terus berani menegur dosa-dosa supaya kita tidak ikut seperti keadaan di luar, tidak ikut gereja yang tidak bertanggung jawab, tidak ikut kelakuan yang jelek di antara orang berdosa. Hidup suci. Dan gereja ini terus sendiri mawas diri, dan dari pendeta-pendeta semua berusaha menjadi orang yang jelas panggilan Tuhan, jelas visi rencana Tuhan, dan jelas pelayanan yang harus kita lakukan di dalam zaman ini. Dengan visi kita hidup. Tanpa visi manusia binasa. Iman, kelakuan, dan visi semua 1, 2, 3. Ikut saya 1, 2, 3. Saben hari koreksi sendiri. Saben hari kita introspeksi sendiri. Iman saya bagaimana? Kelakuan saya bagaimana? Visi yang saya lihat bagaimana? Selalu mawas dan selalu memperingatkan diri dalam 3 hal ini. Engkau akan menjadi orang Kristen yang baik. 2 minggu lalu saya khotbah sampai sini, saya berhenti. Lalu saya berkata kepada saudara, kita minggu ini akan selesaikan 7 surat yang diberikan Kristus kepada 7 gereja. Dan hari ini masih ada sebagian yang belum kita sampaikan, yaitu Tuhan Yesus berkata, lihatlah aku mengetuk pintu di luar engkau. Barang siapa yang dengar suaraku dan buka pintunya, aku akan masuk ke dalam dan aku akan berhidang bersama dengan mereka yang dengar dan buka pintu untuk aku di dalam kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, kalimat ini sangat mengkagetkan saya. Dari waktu muda saya baca kalimat-kalimat ini, saya ketakutan. Kenapa Tuhan mengatakan, lihatlah aku ketuk pintu. Ketuk pintu itu di luar. Yang diketuk itu di dalam. Bolehkah orang yang melihat ketuk pintu di luar dengan mata? Tidak mungkin. 2000 tahun yang lalu tidak ada pintu yang bikin bagi kaca. Di dalam gereja ini kita punya pintu semua ada kaca. Jadi ada orang ketuk di luar, kita dari dalam lihat, langsung tahu siapa yang ketuk. Tapi ini tidak mungkin di dalam saat surat ini ditulis. Tapi Tuhan Yesus menjawab, berkata, lihatlah aku sedang mengetuk pintu. Sekali lagi ini menyangkut visi, menyangkut mata. Jikalau ayat-ayat sebelumnya berkata, belilah obat mata dari saya. Kalau engkau tidak ada obat mata, engkau tidak membersihkan matamu, dan mungkin engkau mendengar ayat yang penting ini. Behold, I'm knocking door outside of your life. Lihatlah, aku sedang ketuk pintu di luar hatimu. Saudara-saudara, di dalam BCN, anak-anak mendengar dan mempelajari satu lagu yang saya ciptakan 40 tahun yang lalu. Ketuk, mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Dengarlah, lihatlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, yang mau masuk hatiku. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Waktu itu saya sudah sadar keindahan dan rahasia ayat yang berkata, lihatlah aku sedang mengetuk pintu. Kita tidak bisa lihat karena dia di luar, kita di dalam. Artinya begitu dalam untuk kita mengetahui
Kenapa Yesus minta kita lihat, bukan minta kita dengar? Karena visi tidak jelas, tidak ingin mendengarkan apa-apapun. Banyak orang tidak pernah rasa perlu datang ke gereja dengan firman Tuhan. Karena mereka visi tidak jelas, mereka tidak ingin dengar. Tetapi visi bagaimana bisa jelas? Karena itu pintu. Dan saya di dalam, Yesus di luar. Bagaimana bisa lihat? Saudara-saudara, inilah rahasia ayat ini. Tuhan mau kita mempunyai visi yang jelas, sehingga kita bisa dengar suara Tuhan. Banyak orang tidak pernah rasa perlu dengar firman Tuhan. Banyak kawan kita belum pernah ke gereja, karena mereka rasa hidup sudah cukup. Ada uang, ada rumah, ada mobil, ada pembantu, ada usaha, ada income. Buat apa dengar firman Tuhan lagi? Tapi engkau lain. Engkau melihat kebutuhan yang tidak sering disadari oleh manusia, mendengar firman Tuhan. Maka engkau setiap minggu datang ke gereja, engkau selalu memperhatikan firman khotbah yang penting-penting, supaya engkau tidak tersesat, tertidur di dalam ketidaksadaran. Saudara-saudara, lihatlah, aku ketuk pintu di luar. Bagaimana saya bisa lihat? Karena saya tidak visi, maka saya tidak bisa melihat. Saudara-saudara, di dalam sejarah ada semacam orang yang telinganya sudah tuli, mereka tidak bisa dengar. Jadi kalau mereka tidak bisa dengar, tidak tergantung suara ketuk pintu berapa besar. Tidak dengar kok. Engkau makin keras ketuk pintu, dia makin tidak dengar. Salah satu contoh yaitu Beethoven. Ludwig van Beethoven lahir 1770, 56 tahun lagi 1827. 57 tahun kemudian dia meninggal dunia. Setelah umur 30 mulai rasa kupingnya berat. Seperti saya setelah umur 80 saya rasa kupingnya berat. Maka orang bicara sama saya perlu suara lebih keras sedikit, karena saya sudah tua. Tetapi Beethoven mulai umur 30, kasihan sekali. Seorang musikus tidak bisa dengar, itu sangat-sangat kejam. Seperti seorang menulis buku, matanya tidak bisa lihat. Di dalam sejarah dua orang ini, satu John Milton dari Inggris, satu Ludwig van Beethoven dari Jerman, mengalami nasib yang sangat malang. John Milton pada waktu 40 ke atas mulai tidak bisa lihat. 11 tahun hidup di dunia, tidak bisa lihat apa-apa. Beethoven mulai umur 30 tidak bisa dengar. Sampai 57 mati, sama sekali tidak dengar. Dua orang ini mestinya tidak bisa berhasil apa-apa. Tidak bisa lihat mau kerja apa. Masih tidak bisa dengar mau tulis musik apa. Kemungkinan dua orang ini matinya tidak berhasil apa-apa. Tetapi justru terbalik. Orang yang buta seperti John Milton menulis syair yang terindah 10.000 kalimat di dalam sastra Inggris. Dan itu bicara tentang Adam bagaimana berdosa, akhirnya diusir keluar dari Taman Eden, namanya Paradise Lost. Setelah tulis Paradise Lost, beberapa tahun lagi dia tulis Paradise Regain. Bagaimana kehilangan Taman Firdaus dan bagaimana kembali ke dalam Taman Firdaus. Syair dari John Milton begitu agung dan begitu dalam teologinya. Bahkan saya percaya dia mengerti teologi lebih hebat dari semua teolog sejaman dengan dia. Karena yang bicara tentang kenapa setan diusir daripada Taman Firdaus itu, yang pernah mengerti dan menjelaskan paling dalam dan paling gamblang, itu adalah John Milton. Hari ini saya tidak banyak singgung tentang syairnya, tetapi saya percaya dia seorang Puritan, seorang
teolog yang besar di dalam bidang sastra, bidang tulisan, saudara-saudara, literatur. Sedangkan Beethoven di dalam zaman dia adalah orang yang paling tuli telinganya, sehingga dia pernah tulis satu makalah, dia kurang sedikit bunuh diri. Orang yang telinga tuli menjadi komponis itu terlalu kejam, terlalu kasihan, sampai dia tidak ingin hidup. Dia bikin lagu, lalu orang nyanyi, dia tidak tahu nyanyi suara apa, karena dia tidak bisa dengar. Lalu saya tanya, orang yang sendiri tidak bisa dengar, mungkin bikin lagu atau tidak? Saya seorang yang menulis lagu. Di dalam 2 minggu ini sudah tulis lebih belasan lagu. Kebiasaan saya, lagu ditulis belum pakai suara, pakai dalam. Dalam mempunyai pikiran kira-kira. Waduh, bagus sekali. Saya langsung catat. Kenapa langsung catat? Kalau tidak catat segera, hilang lagi, tidak mungkin kembali melodinya. Nah, karena itu saya selalu jaga-jaga. Kalau ada perasaan mungkin lagu yang indah muncul, itu inspirasi yang tidak bisa diminta. Kalau Tuhan tidak kasih, orang tidak mungkin tulis lagu. Kita setiap minggu menyanyi lagu-lagu yang begitu indah. Saya tidak ngerti kok bisa ya. Dari dunia yang sunyi, yang tidak bersuara, bisa menciptakan lagu yang melodinya begitu indah. Ini pun sudah mujizat. Ini pun sudah anugerah. Tidak ada binatang yang bisa menyanyi. Tidak ada binatang yang mengerti melodi. Tidak ada binatang yang mungkin menciptakan lagu. Hanya manusia. Kalau saya menyanyi lagu-lagu, saya merasa keindahan itu tidak bisa dirubah satu not. Kalau saya menyanyi do, mi, fa, so, la, si, do, si, re, re, tidak bisa kan? Tidak enak kan? Harus do, di, da, do, da, di, do, di, da, do, 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 da, do, tom, dim, dem. Kenapa? Dimulai lagi so, kalimat kedua. Kalau bukan do, da, di, do, di, da, do, ni, na, ne, no, do, jelek sekali kan? Nah, ini semua lagu bisa jadi, itu mujizat. Semua lagu bisa jadi dan nyanyinya enak, itu anugerah Tuhan, diberikan khusus untuk orang Kristen. Hanya ini saja sudah menjadikan cukup alasan saya terima Yesus sebagai juru selamat. Dan saya memuji Tuhan melalui lagu-lagu Kristen yang indahnya tidak ada bandingnya. Saudara-saudara, tetapi penulis lagu sendiri kalau tuli, itu nasib yang sangat malang, satu kekejaman yang sangat sulit diterima. Dan ini terjadi pada Beethoven. 27 tahun dia hidup di dalam kesepian, kesunyian, dan keadaan yang tidak dengar suara apapun. Itu sebab saya tidak ngerti, masih ada perasaan melodi, masih ada pengertian nada yang muncul di dalam hatinya sehingga dia tulis. Sudah tulis, dimain oleh biola, piano, alat-alat musik, oleh orkestra. Waktu orang lain dengar semua tepuk tangan, indah luar biasa. Tapi penulis sendiri tidak dengar apa-apa. Neraka seperti apa yang dialami oleh Beethoven, saya tidak ngerti. Tapi saya berkata itulah kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa tidak sembuhkan dia? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa tidak buka mata John Milton supaya bisa lihat? Justru Tuhan berkuasa lebih daripada yang dia bisa kerjakan. Kalau Tuhan pakai orang yang matanya besar, tulis syair, itu tidak heran. Kalau Tuhan pakai orang yang telinganya sangat jelas, menulis lagu, juga tidak heran.
Justru Tuhan boleh memakai orang yang matanya buta sudah 11 tahun, tulis syair 10.000 kalimat. Itu baru kuasa Tuhan. Justru Tuhan memakai orang yang tulinya sudah begitu 20 tahun lebih, tulis Beethoven 9 yang kita sudah main 6 kali di sini. Itu baru menyatakan kehendak dan kebesaran kuasa Tuhan. Saudara-saudara, satu kali Beethoven lagi main piano. Dia main piano pakai perasaan, pakai jari, tapi tidak dengar suaranya. Maka kalau penuh dia peras dengan keras sekali main piano. Sesudah itu tangannya sangat panas. Sudah mainnya cepat, tangannya panas. Dia bawa satu ember air, ditaruh di pinggir kursi piano. Setelah dia tangan panas, celup ke dalam air dingin, mendinginkan syaraf yang sudah terlalu panas itu. Sudah itu dia main lagi, lebih keras lagi. Tapi dia tidak dengar semua. Yang dengar siapa? Sebelahnya. Yang dengar siapa? Orang bawa daripada rumahnya, apartemen yang dibawa dia. Mereka sudah dengar, marah sekali. Ini orang tidak tahu diri. Dia bukan tidak tahu diri, tidak tahu dengar. Main piano keras seperti ini, kita pergi karena kita diganggu. Ini sudah malam, main keras, main piano suara begitu keras, mengganggu kenyamanan tidur kita. Ada orang di bawah apartemen naik ke atas sampai di tempat pintunya Beethoven. Beethoven tidak dengar, dia terus main. Dia ketuk besar, dia main makin keras. Dia sama sekali tidak dengar. Akhirnya ada pembantunya bilang, Pak, apa? Ada orang ketuk pintu. Oh, siapa itu? Tidak tahu, saya tidak lihat. Karena dia di luar pintu. Beethoven berjalan sampai di pintu. Buka pintu. Apa lu main piano? Apa lu main budak keras? Tahu tidak ini jam berapa? Tahu tidak orang tidur? Dia marah-marah. Beethoven juga tidak dengar. Kalau orang tuli kok. Jadi dia piano sendiri tidak dengar. Orang ketuk pintu dia tidak dengar. Dia main terus. Setelah main celup air jatuh ke bawah jubin. Jubinnya lobong kayunya. Lalu jatuh tetes ke rumah orang lain di bawah. Wah, sampai rumah orang lain basah. Karena air merambat turun tes. Jubinnya jadi basah lagi. Mereka marah sekali. Pergi ketuk pintu, dia tidak dengar. Marah-marah, dia tidak dengar. Akhirnya orang itu tahu kalau dia tuli, pergi. Jengkel sekali. Dan dia tetap main piano. Agak keras suara, sedikit lembek. Agak tidak keras seperti tadi. Sampai selesai dia main. Hidup seperti ini sangat susah. Sekarang kita dengar Beethoven punya musik. Kita senang, tepuk tangan. Kita tidak tahu sengsara penderitaan yang dialami oleh dia sangat tidak gampang kita mengerti. Kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Musik yang indah boleh ditulis oleh orang yang tuli, boleh didengar oleh telinga kita, boleh kita tepuk tangan menikmati musik. Tapi jangan lupa ada orang yang menderita untuk menjadi musikus. Ada orang yang susah payah menulis lagu-lagu. Saudara-saudara, Beethoven akhirnya yang diketuk apa? Pintu. Dia ketuk apa? Selalu 5 kali. Tong, 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 tong. Tong, 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 tong. Oh, itu ya suaranya ya. Tong, 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 tong. Dia akhirnya dapat inspirasi. Pukulan pintu tong 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 dijadikan musik. Sehingga saudara kalau masih ingat lagu violin concerto satu-satunya yang ditulis oleh Beethoven dengan motif seperti ini. Tam 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 dim tem tam dim dom dem. Tam dim tam 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 dim den tam dim tam 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 tam. Ini motifnya dari 5 pukulan ini menjadi pendahuluan violin concerto.
Wah, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak ada orang ketuk pintu, Beethoven tidak ada musik ini. Beethoven ada musik ini, harus orang yang ketuk pintu. Orang kalau ketuk pintu, harus karena dikacaukan tidurnya. Orang dikacaukan tidurnya, karena Beethoven main piano keras. Semua menjadi ayat yang muncul di Roma pasal 8 ayat 28. All things work together for good to those who love God. Allah bekerja sama di dalam segala hal untuk mendatang kebaikan untuk orang yang cinta kepada Tuhan. Kita heran sekali, banyak hal yang terjadi saat itu tidak enak diterima oleh orang, akhirnya menjadi berkat besar untuk seluruh dunia. Tuhan Yesus berkata, dengar, saya ketuk pintu. Tidak, Tuhan tidak mengatakan, barang siapa yang mendengar. Tuhan mengatakan, lihatlah aku sedang ketuk pintu. Ketuk pintu bukan dilihat, didengar. Tetapi kalau tidak dengar, engkau tidak perlu mau melihat siapa. Itu sebab, lihatlah aku sedang ketuk pintu. Berarti visimu menentukan telingamu mendengar apa. Kalau telingamu tidak mau mendengar, adalah karena visimu sudah tidak lagi tajam melihat sesuatu yang harus engkau kenal melalui penglihatan itu. Saudara-saudara, jikalau engkau buka pintu, saya akan masuk ke dalamnya. Saya akan mengajak engkau berjamu bersama dengan aku. Dan di sini yang menjadi inisiator Tuhan, aku dan engkau. Baru ditulis engkau dan aku. Selalu bukan kita inisiator, bukan kita yang memulai memberi anugerah. Tuhan yang memberi anugerah secara inisiatif kepada kita, baru kita bisa menikmati. Semua ajaran Alkitab penuh arti yang begitu dalam. Saya makin pikir, makin sadar, ini ajaib, ini pimpinan Tuhan, supaya kita tidak ketinggalan di dalam menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada Laodikia, gereja yang terakhir, engkau tidak dingin, tidak panas, aku mau meludahkan engkau keluar dari mulutku. Yesus berkata kepada Laodikia, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang, tapi engkau tidak sadar. Engkau berbicara bahwa saya sudah kaya, saya tidak kekurangan apa. Yesus berkata kepada gereja Laodikia, lihatlah aku sedang ketuk pintu. Barang siapa dengar, saya akan masuk ke dalam dia. Saudara-saudara, ini adalah surat terakhir kepada gereja ketujuh yang memberitakan kepada kita pada akhir jangan buta, jangan tidak suci, jangan kurang iman. Maka kita perlu membeli emas dari Tuhan. Kita perlu membeli pakaian yang putih dari Tuhan. Kita perlu mendapatkan visi yang dibersihkan mata melalui obat Tuhan. Kita bersyukur. Saudara-saudara, sekarang saya akan menyimpulkan ketujuh gereja ini. Apa yang paling penting yang kita terima di dalam tujuh gereja ini ada 5, yaitu Efesus, lalu Pergamus, lalu Tiatira, sesuai Sadik, dan ketujuh adalah Laodikia. Ada 5 yang menerima berita yang menakutkan. Bertobatlah, 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 bertobatlah. Berarti di antara gereja yang menyenangkan hati Tuhan minoritas, cuma 2, gereja Smyrna dan gereja Philadelphia. Di antara 7 gereja, kebanyak gereja yang gagal, kebanyak gereja yang kurang memuaskan hati Tuhan. Maka dikatakan bertobatlah, bertobatlah. 5 gereja menerima peringatan teguran yang bersifat menghakimi mereka. Lalu 5 gereja ini mendapat teguran 7 dosa yang besar. Sekarang saya mau katakan kepada saudara, Tuhan suruh mereka bertobat dari apa? Pertama, dari kehilangan cinta kasih yang semula.
Saudara masih ingat pertama kali pacaran, perasaan bagaimana? Manisnya, enaknya. Pertama kali jatuh cinta, rasa hidup itu sangat indah. Perempuan itu sangat cantik. Saya bisa cintai seorang perempuan lalu mimpi siang hari, malam hari. Ingin ketemu, ingin bersatu, ingin menikah sama dia. Timbullah cinta kasih yang tak pernah engkau alami. Saat itu disebut cinta semula. Tapi cinta semula mengakibatkan pernikahan yang sukses? Tidak. Hampir 99% yang tidak menikah sama pacar pertama. Semua orang mempunyai pengalaman kalau sudah dewasa. Disentuh oleh cinta, perasaan hatinya berbeda sekali. Wah, ini artinya tidak bisa saya katakan. Inilah pengalaman yang begitu indah. Ternyata wanita itu bagi pria, pria itu bagi wanita sesuatu dunia yang baru sekali. Nah, lihat matanya, lihat mulutnya, lihat tubuhnya, ingin bersatu dengan dia. Seperti hidup itu kurang separuh, harus cari sampai ketemu, harus bersatu dengan dia, baru hidup menjadi utuh. Ini ada pengalaman setiap orang. Cinta pertama kali itu lugu. Cinta pertama-tama itu bodoh. Cinta pertama-tama tidak ada pengalaman. Selalu ngomong salah, tindak salah. Dan kita selalu sikap salah. Sebab akhirnya dah jadi putus. Saya kalau tanya anak muda, sudah berapa kali berpacaran? Ada yang jawab, tak pernah. Ingin tidak? Ingin sekali. Ada kadang saya tanya, sudah berapa kali pacaran? 13 kali. Wah, gila lu. Kenapa gila? Saya kan anak muda. Engkau pacaran 13 kali. Sekarang sudah jadi satu pun tidak. Saya mengatakan, kalau begini saya mau tanya, 13 kali ini tidak jadi. Kamu yang buang pacarmu? Atau kamu dibuang pacarmu? Anak yang nakal selalu bilang, saya yang buang pacar. Saya berhenti main-main cinta dengan perempuan. Kalau perempuan itu sudah dicintai lalu dibuang, besok kalau dia bunuh diri, bagaimana engkau hidup? Mulai sadar, tak boleh main-main. Ada yang bicara saya cuma 3 kali. Dan saya tetap tanya, 3 kali engkau yang membuang atau yang dibuang? Laki-laki selalu berkata, saya yang membuang. Kenapa sudah cinta membuang? Karena saya akhirnya rasa tidak cocok, tidak puas, maka saya buang. Saudara-saudara, mengapa pacaran tidak jadi? Sering terjadi seperti ini karena tidak ada pengalaman pacaran. Tetapi kalau kebanyakan pengalaman pacaran, saya marah, rasa tidak baik. Karena itu kejujuran sudah kurang harga, sudah courting, tidak jujur, tidak sungguh-sungguh. Maka saya perhatikan Yesus berkata, Efesus, kau kelakuannya, pelayanannya, menderita sengsara, dan bedakan baik dan jahat, engkau semua ada. Tapi ada satu hal saya menegur kamu, karena kamu sudah kehilangan cinta kasih semula. Masih ingat pada waktu engkau baru-baru diselamatkan, berapa dalam cintamu kepada Tuhan? Masih ingat pada engkau baru-baru menerima Tuhan Yesus, begitu hangat mengabarkan Injil, begitu sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, mengajak kawan datang ke gereja dengan tidak bosan-bosan dan dengan tidak rasa letih lesu, dengan segala sukarela engkau melayani Tuhan tanpa upah apapun. Saya masih ingat waktu saya umur 17, dengan air mata yang membasahi seluruh pakaian, saya berjanji kepada Tuhan, saya jadi hambamu seumur hidup. Sesudah itu saya janji Tuhan, setiap tahun saya akan membagi 5.000 traktat, menginjili 5.000 orang. Di jalan, di kereta, di bemo, di becak, atau di sekolah. Sesudah itu setiap bulan saya bagi traktat. Ketemu siapa saja bicara, Tuhan mencintai engkau.
Silakan engkau datang kepada Tuhan. Silakan menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Terus lama-lama dibantah, ditekan, dihina, ditolak, menjadi dingin. Jadi cinta semula sangat hangat sekali, pelan-pelan menjadi dingin. Satu kali saya bercilaka, sekarang sudah bulan November. Saya janji 5.000, sekarang masih 2.000 yang belum dibagikan. Traktat tumpuk di rumah. Itu bukan saya ambil, itu saya beli dengan uang sendiri. Waktu itu saya masih umur 17, saya sudah menjadi guru. Saya mempunyai upah dan uang itu 20% saya pakai untuk beli traktat, untuk mengabari Injil. Inilah anak-anak muda yang lugu dan yang setia kepada Tuhan, memberikan lebih dari perpuluhan, mulai belajar berkorban, belajar mengabari Injil. 2.000 yang belum dikabarkan, kapan bisa? Kalau satu hari 2, maka satu bulan cuma 60. Kalau satu hari 5, satu bulan cuma 150. Lalu 2 bulan mana bisa? Saya pikir-pikir bagaimana selesaikan janjiku 5.000 traktat. Saya beli tiket dari kereta api, sengaja pergi ke tempat yang 92 kilo jauhnya dari Surabaya, pergi ke Probolinggo. Itu tempat yang lebih jauh dari Malang. Saya sudah beli tiket itu, saya di atas kereta api bagi traktat satu-satu. Saya berdiri dari tempat duduk dan tidak lama tempat duduk diduduki orang lain. Saya tidak ada tempat duduk, tapi tidak apa-apa. Saya berjalan di atas kereta api, satu-satu beritakan, silakan terima surat ini. Ini adalah Injil Yesus Kristus. Terimalah, bacalah, dan percayalah kabar Tuhan. Jiwa kita diselamatkan, dosa kita dihapus. Ada orang yang terima dengan baik, ada orang langsung marah. Jangan ganggu saya. Saya punya agama sendiri. Saya kaget, ketakutan, tetapi cinta Tuhan terus mendorong. Bagi di atas kapal terbang, saya bagi berapa ratus traktat. Turun daripada kereta api, bukan kapal terbang. Lalu saya masuk ke dalam kota Probolinggo. Di tengah jalan, satu toko. Saya masuk, saya bagikan traktat. Waktu itu cinta kepada Tuhan begitu tinggi. Itu cinta semula. Cinta yang murni. Cinta yang dangkal. Tetapi cinta yang sungguh-sungguh. Tidak ada pengalaman. Tetapi sungguh mencintai Tuhan. Sekarang sudah tua, saya pikir apa saya sudah kehilangan cinta semula seperti itu. Hari pertama khotbah dengan hati yang sangat berat, dengan cinta yang sangat dalam. Sampai umur 80 lebih, khotbah saya tidak kurang hati yang dalam dan cinta yang sungguh-sungguh. Tetapi tidak seperti semula. Maka Tuhan mengatakan, saya tegur kamu, dosa pertama, kamu kehilangan cinta yang semula. Kamu harus pikir dari mana engkau jatuh dan lakukanlah apa yang pernah engkau lakukan pada semula itu. Ini dosa pertama. Dosa kedua, mengikuti ajaran dari Nikolas, mengikuti ajaran dari Bilaam, mengikuti ajaran dari Yezebel. Yezebel, Bilaam, Nikolas. Ini 3 contoh yang paling jelek di dalam perjanjian lama. Yaitu dari perjanjian baru Nikolas. Dari perjanjian lama itu Yezebel dan juga dari Bilaam. Karena mereka mencintai uang lebih daripada mencintai pelayan Tuhan. Mereka menyelewengkan kepada dewa yang palsu lebih daripada cinta kepada Allah yang sejati. Mereka membuat partai untuk berpartai-partai, berpisah dengan gereja yang induknya. Sehingga mereka membuat partai, mencerai-beraikan gereja Tuhan, memecah belahkan persekutuan yang sejati. Ini semua ajaran yang salah. Engkau jangan ikut.
Bilaam seorang nabi palsu, tapi kelihatan sangat cinta Tuhan. Kelihatan dia nabi di hadapan Allah, tapi hatinya untuk uang. Seperti banyak pendeta sekarang, kelihatan rajin melayani, tapi hatinya untuk menjadi kaya, bukan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, engkau harus keluar daripada berpartai kepada orang-orang seperti ini. Ini dosa besar yang ketiga. Ketiga, Tuhan berkata di antara 7 gereja ini, jangan engkau berzina dan jangan engkau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada semua patung-patung dan idola-idola yang lain. Apa artinya ini? Berarti jika engkau berzina, berarti engkau tidak setia kepada suamimu, engkau tidak setia kepada istrimu. Berarti engkau imannya sudah bercabang hati. Sebagaimana Elias berkata kepada orang Israel yang berkumpul di atas gunung Karmel, Yehova adalah Allah, sembahlah kepada dia. Jikalau Baal adalah Allah, sembahlah kepada Baal. Engkau bercabang hati sampai kapankah? Saudara-saudara, kalau di dalam perzinahan secara tubuh, berarti kita tidak setia kepada pasangan kita. Tapi kalau berzina secara rohani, berarti kita tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada Allah yang sejati. Itu sebab jangan berzina. Yang berzina saya akan suruh dia sakit, berbaring di tempat tidur sampai mati. Ini menakutkan. Mari kita menjadi orang Kristen yang rohaninya tidak berzina, yang imannya setia, hanya menyembah Tuhan dan tidak bercabang hati kepada yang lain. Saudara-saudara, dosa yang keempat ada dikatakan, hei Sadik. Ini 1, 2, 3, 4. Engkau mempunyai nama yang hidup, tapi faktanya mati. Apa artinya namanya hidup, faktanya mati? Di dalam catatan buku anggota, di dalam keadaan biasa, tidak datang kepada Tuhan. Di dalam catatan Kristen, engkau beriman, tapi di dalam pergaulan masyarakat, engkau cabang hati. Engkau sudah mati imanmu, engkau sudah mati rohanimu, tetapi tetap pakai nama menipu sendiri. Saya orang Kristen, saya hidup rohani di hamba Tuhan. Tuhan tidak melihat apa yang menjadi tanda pura-pura. Tuhan mau lihat yang sesungguhnya, faktanya engkau sebenarnya orang yang hidup atau orang mati. Saudara-saudara, kita tidak mungkin menikah dengan orang sudah mati. Karena itu tidak mungkin memenuhi syarat pernikahan. Kita tidak mungkin mencintai orang yang sudah tidak beraktif, karena dia sudah tidak mampu untuk bergaul dengan kita. Maka Tuhan juga tidak mau orang Kristen yang mempunyai keadaan pura-pura, yang kelihatan hidup tapi sebenarnya mati. Sadik, engkau bernama hidup, tapi engkau berfakta sudah mati rohanimu. Ini adalah dosa kelima yang tidak memuaskan hati Tuhan. Keenam, dosa yang ditegur oleh Tuhan Yesus adalah engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Engkau suam-suam, engkau orang yang tidak giat, engkau sudah kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan hati yang sungguh-sungguh hangat mencintai Tuhan. Saudara-saudara, bukankah gereja banyak orang seperti ini? Engkau bilang mati, kadang-kadang masih ke gereja. Engkau bilang hidup, tidak pernah memperduli pelayanan. Engkau bilang dia hidup, dia diam-diam, suam-suam, seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Engkau bilang mati, dia masih kadang-kadang datang menjenguk orang Kristen, datang dengar khotbah 1-2 kali 1 tahun. Orang yang suam-suam, tidak dingin dan tidak panas. Tuhan Yesus berkata, saya akan meludahkan engkau keluar dari mulutku. Berarti dibuang, ditolak, tidak lagi dimiliki Tuhan.
Ini kasihan sekali. Dosa ketujuh, yaitu engkau tidak sadarkah saya sudah di luar gereja. Kenapa Tuhan di luar pintu? Bukan Tuhan di dalam gereja menjadi Tuhan yang maha kuasa memerintah akan umatnya. Dulu ada satu gereja ini waktu jadi pembukaan inaugurasi, wah banyak orang datang penuh gereja dan ditulis di atas only Jesus, hanya Yesus. Kita mengutamakan Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mengabarkan Injil Tuhan. Di gereja ini hanya Yesus yang diutamakan. Only Jesus. ONLY-JESUS. Semua tepuk tangan, semua memuji Tuhan. Gereja baru. 5 tahun kemudian mulai dingin, mulai suam, dan tulisan itu ada yang jatuh. Pertama Y hilang, pelan-pelan E hilang, pelan-pelan S yang pertama hilang. Akhirnya 10 tahun kemudian tulisan yang hilang tidak ditempel kembali, tidak diperbarui. Akhirnya menjadi only us. JESUS. JES hilang, sisa US-nya. Gereja yang only us berarti Tuhan tidak usah campur lagi. Tuhan tidak menjadi pemimpin. Tuhan bahkan tidak ada di gereja. Karena di dalam gereja hanya ada kami. Kami, jangan campur. Kami yang menjadi pokok, kami menjadi Tuhan, kami yang menjadi pemerintah di dalam gereja. Inilah sebab Yesus berkata, lihatlah, aku berdiri di luar pintu. Gereja kok Tuhannya di luar. Gereja apa itu? Gereja yang tidak mengutamakan Tuhan, gereja yang tidak memelihara cintanya kepada Tuhan, gereja yang mengusir Tuhan keluar pintu. Maka herannya Alkitab, kitab Wahyu pasal 3 berkata, lihatlah aku ketuk pintu di luar gereja. Ini gereja yang kasihan. Ini 7 gereja melukiskan apa sesungguhnya ada dari zaman ke zaman. Anak-anak Tuhan dosa apa, kesulitan rohani apa, kegagalan iman apa, semua ditulis di sini. Yesus berkata, bertobatlah, 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 bertobatlah. Kelima gereja yang kita lihat Yesus tidak puas. Kiranya Tuhan memberkati kita dan merubah hidup kita dan membawa kita kembali menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Jikalau tidak demikian, penghakiman akan tiba dan waktu itu sudah terlambat. Hari ini saya selesai berita tentang 7 surat untuk gereja dari Efesus sampai Laodikia. Minggu depan kita mulai bicara tentang penghakiman Tuhan, 8 yang besar di dalam kitab suci. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta pendeta Heru naik ke atas, pimpin kita berdoa kepada Tuhan, minta kasihan dan minta pengampunan dari Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, sebagaimana Engkau memberikan pesan-Mu kepada gereja-gereja di 7 gereja di Wahyu dan juga di sepanjang zaman dan juga bagi gereja kami. Kami bersyukur setiap pesan yang Tuhan boleh berikan, dorongan, semangat, sekaligus juga warning untuk kami tidak jatuh kepada dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada setiap dari kami. Dan Tuhan pimpin agar gereja ini ya Tuhan boleh Tuhan pakai membangunkan banyak generasi muda di zaman hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk satu seri yang sudah boleh Tuhan pimpin melalui hamba-Mu. Dan Tuhan juga berikan anugerah-Mu untuk minggu-minggu mendatang di seri yang baru.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita berterima kasih BCN sudah dihadiri oleh lebih 15.000 anak-anak di seluruh dunia, menyangkut kira-kira 30 negara. Saudara-saudara, dan BCN baru selesai hari Kamis yang lalu. Dan mulai besok pagi kita ganti acara menjadi itu NRITC. Ini bagaimana ini cantel? Yang daftar sudah lebih daripada kira-kira 9.700 orang. Menurut doa saya di hadapan Tuhan, Tuhan berikan anggota NRITC 10.000, berikan BCN 15.000. Kelihatan doa saya diterima oleh Tuhan sehingga BCN sudah 15.000 dan NRITC hampir 10.000. Tuhan begitu kasihan sama kita. BCN yang paling menggerakkan saya ada seorang anak kecil sekali. Kalau tidak salah umur 9. Abah di mana? Di Lebanon. Kirim kesaksian dia kepada kita dengan kesaksian bahasa Inggris. I praise God I can come to BCN. I enjoy so much. Yang dia katakan, saya tergerak, hampir saya mengalirkan air mata. Anak kecil di kira-kira 5.000 kilometer luar dari Indonesia. Dia memberi kesaksian dalam bahasa Inggris. Dia mengerti semua yang dikhotbahkan. Dia senang sekali ikut BCN. Dan dia belajar nyanyi, dengar firman. Hatinya terharu sekali. Saya berdoa anak ini besok bisa jadi hamba Tuhan. Ibunya pernah di Indonesia. Lalu anak ini sudah dilahirkan setelah ibunya pergi Lebanon, menikah sama suami orang Lebanon. Melahirkan anak yang ganteng, yang umurnya sekarang kira-kira 9 tahun. Dan ikut BCN, ingat Gereja Reform Injil Indonesia. Salah satu anak di antara 15.000 orang di seluruh dunia yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak mungkin ketemu sama. Nah, sobat, dengar dulu, tunggu saya. Ini anaknya. Kita mau dengar kesaksian dia ya. Mari kita tenang dan berikan suara yang jelas untuk semua bisa mendengar. Ya. Yang dari Lebanon saja. Yang lain tidak usah. Teruskan. Wake up very early, which is 4 a.m. On these days, I started to love it, which is very amazing, and I'm excited to learn more about Jesus Christ. Thanks to God who guided me to this camp. Thanks to the preachers who teach me. I love Bible camp too much. Dia pagi-pagi jam 4 bangun. Karena Lebanon dekat Israel, dia punya waktu sama kita beda. Kita mulai jam 8, anak itu dibangunkan sebelum jam 4. Lalu ikut semuanya dan dia bersuka cita kepada Tuhan. Kalau dengar kalimat-kalimat seperti ini, kita sangat terharu. Bekerja untuk Tuhan tidak sia-sia. Saya percaya banyak gereja tidak pernah memikirkan kemungkinan berkhotbah kepada orang di Lebanon, orang di Arab, orang di negara yang jauh. Tapi gereja ini sudah diberkati. Saudara-saudara, apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Apa yang kita kabarkan didengar oleh orang di jauh. Tuhan memberkati kita. Besok pagi jam 8 mulai NRITC kepada teenagers, kepada anak remaja. Kiranya Tuhan membuka pintu lebih besar untuk semua orang yang akan ikut NRITC. Sampai sekian. Sekarang minta kita semua berdiri
Dan saya minta ada pendeta yang naik untuk memimpin kita bersama-sama mengiklarkan akan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengiklarkan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita akan segera meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur. Kita akan menyanyikan lagu nomor 4 sembari kita bisa memberikan persembahan. Maka engkau menang atas tiap musuh, kalahkan cobaan di dalam dunia, lawan pencobaan setiap hari, selalu dekat Yesus tiap peliharamu, selalu dekat Yesus panjang hidupmu, tiada yang memisahkan kau darinya, susah atau senang atau apapun, selalu dekat Yesus tiap peliharamu. Banyak yang bersedih dan putus asa, penghiburan damai sedang ditunggu, bawa sukacita pada mereka, selalu dekat Yesus dia peliharamu, selalu dekat Yesus panjang hidupmu, tiada yang memisahkan kau darinya, susah atau senang atau apapun, selalu dekat Yesus dia peliharamu. Mari kita bangkit berdiri. Tiap hari engkau bertemu Tuhan, menikmati Dia beri kemurahan, mendengar firman-Nya doa tak temu, selalu dekat Yesus Dia peliharamu, selalu dekat Yesus sepanjang hidupmu, tiada yang memisahkan kau darinya, susah atau senang atau apapun, selalu dekat Yesus dia peliharamu. Mari kita bersatu dalam doa. Setiap kali kami mengingat akan setiap anugerah yang berasal dari Tuhan, maka kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah segala kesulitan dan tantangan hidup, di tengah-tengah masa di mana kembali kami harus menahan diri bertemu dengan orang lain, Tuhan tetap menjumpai kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang sudah diberitakan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi peringatan, boleh menjadi pelita bagi hidup kami di dalam dunia ini. Dan kami mau meresponi itu ya Tuhan dengan ucapan syukur kami yang tidak seberapa. Ucapan syukur yang kami harap kiranya Tuhan boleh berkenan untuk menerimanya dan memakainya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang disenangkan oleh semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan pulanglah dengan menerima berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan, dan anugerah dari Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang mati bagi kita, dan penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.